Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas segala limpah nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga. Kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kembali kita akan mengkaji, yaitu tentang ilmu yang terpenting dari semua ilmu yang penting. Ilmu apa itu? Ilmu mentauhidkan Allah. Yang mana ilmu tentang tauhid ini berkaitan tentang atau berkaitan dengan akidah. Berbicara tentang akidah berarti berbicara tentang prinsip hidup. Ya, setiap muslim yang harus tertanam, menancap, mengakar kuat di dalam hati yang ada pada dada-dada setiap manusia. Ya. Oleh karena itu butuh dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang jelas, sehingga dengan kejelasan bukti yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis itu lah yang membuat seseorang bisa kokoh dalam memegang prinsip tadi, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa mempelajari tentang akidah, prinsip-prinsip tadi melalui kitab-kitab para ulama. Ya. Yang mana pada kajian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan hari ini, kitab apa yang kita bahas? Yaitu Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Yaitu kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang mesti wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Gitu ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah selesai tentang pembahasan yaitu tentang definisi tauhid dan kewajiban untuk mempelajari ilmu tauhid sudah selesai. Kemudian kita juga sudah masuk di bab yang kedua tentang fadilah, keistimewaan tauhid dan orang-orang yang memurnikan tauhid. Ya. Bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa setiap orang yang memurnikan tauhid.
Makanya judul materinya apa? Atau judul babnya apa? Bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Apa terjemahannya? Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Fadilah artinya fadilah? Hah? Keistimewaan, betul. Jadi kita harus bisa sedikit-sedikit ya, bisa menerjemahkan sedikit demi sedikit. Kan kita belajar kitab kuning ini, ya kan? Ini kita ngaji kitab ya Bu ya, kitab kuning Bu. Wah ini ngajinya anak pesantren Bu. Ya, Ibu ini jadi santriwati sebenarnya. Iya. Ngaji kitab. Kalau saya kan kitabnya kuning betulnya. Warnanya kuning kan? Ya. Nggak ada barisnya Ibu ya. Semuanya punya kitab ya, minimal di foto. Di sampingnya punya materi, yang nggak punya kitabnya di foto, kemudian bisa jadi pegangan. Ya, mau terjemahan juga nggak masalah. Baik, jadi artinya apa tadi? Keistimewaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemarin kita sudah bahas hadis tentang Ubadah bin Samit, betul tidak? Yang mana berkaitan tentang apa? Kalimat tauhid, kalimat syahadat, ya. Kemudian juga di sana ada tambahan syahadat. Maksudnya tambahan di sini adalah penekanan, yang mana di antara bentuk penekanannya di situ, di samping Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai hamba Allah dan Rasulnya, juga ada penekanan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga adalah hamba Allah dan utusannya. Bahkan dirinci lebih jelas dalam syahadat ini, Nabi Isa adalah apanya? Kalimatuhu, kalimatnya Allah. Kemarin apa maksud kalimat Allah jemaah? Betul, kata ya kun, ya ucapan kunnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang Allah ucapkan dalam bentuk tulis kun. Apa arti kun? Jadilah, gitu kan? Jadi cukup bagi Allah kun, ya tidak perlu melalui proses ya sebagaimana yang dimaklumi. Bagi Allah semuanya mudah. Baik. Alqaha ila Maryam, yang mana kalimat kun tadi Allah Subhanahu wa taala ya, alqaha, apa arti alqaha kemarin? Di apa? Alqaha, dilemparkan. Ya. Diberikan, disampaikan, ditiupkan. Nah, itu bisa maknanya seperti itu. Kepada siapa? Maryam. Gitu ya. Kenapa diberikan definisi alqaha ila Maryam? Karena ada nabi yang lain selain Nabi Isa yang Allah ciptakan juga dengan apa? Dengan apa? Ya. Nabi Adam dengan kalimat kun atau bukan? Iya, kalau Nabi Adam itu dengan apa? Ya, dengan tangannya Allah langsung. Ya. Nah, makanya di sini dijelaskan wa ruhun minhu, dan roh darinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu merupakan apa? Ya, ruhun minhu artinya ya penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu tentunya juga ya ada unsur ruh. Ada unsur apa? Ruh. Yang mana ruh ini merupakan makhluk. Gitu. Merupakan apa? Makhluk. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang mana penjelasan sebagai bentuk penekanan syahadat ini adalah bantahan kepada keyakinan orang-orang Nasara, ya, yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu bagian dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tidak. Kalau memang Nabi Isa adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Enggak akan mungkin ada ruhnya. Ya. Dengan adanya ruh pada diri Nabi Isa alaihissalam menunjukkan beliau adalah makhluk. Sudah jelas, itu dia. Baik. Wa ruhun minhu. Kemudian apa? Bercerita tentang apa? Mau menekankan tentang surga itu adalah hak, neraka adalah hak. Kemudian apa lagi? Allah sebutkan kalau ada prinsip yang seperti ini tertanam pada diri setiap seorang hamba, apa keistimewaannya? Apa keistimewaan yang didapat oleh hamba tersebut? Apa ganjaran yang diberikan kepada hamba tersebut? Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan seseorang tersebut ke dalam surga berdasarkan apa? Amalannya. Gitu ya. Selesai. Sedikit kita memurojaah. Maka berikutnya walahuma fi hadithi Idban. Maksudnya lahuma ini dari Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Walahuma min hadithi Idban. Ya. Kita masuk ke hadis berikutnya jamaah ya. Silakan, ada yang ingin baca? Baca hadis. Ada harokatnya enggak? Ada, Bu? Silakan dibaca. Siapa? Ada yang mau baca? Fa innallaha, ya, baca itu. Silakan. Hu la ilaha illallahu iya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Allah mengharamkan atas neraka, ya, man qala, bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ibu, kalau mengatakan la ilaha illallah itu berdasarkan hadis ini Allah sudah haramkan untuk ibu neraka. Ya. Apakah cukup sampai situ? Ada lanjutannya. Ya. Apa lanjutannya? Ya bataghi bidzalika wajah Allah. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, yang dia cari dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah agar bisa nanti bertemu dengan wajahnya Allah. Ya. Dipahami dari sini, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tujuannya apa? Untuk mendapatkan manfaat duniawi. Ya, berarti apakah dia akan mendapatkan keistimewaan tauhid tadi? Apa keistimewaan tauhid berdasarkan hadis tadi? Keistimewaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, iya, Allah haramkan neraka bagi dia. Kalau hadis sebelumnya, apa keistimewaan tauhid? Allah masukkan dia ke dalam surga. Berdasarkan apa? Amalannya.
Ya, mesti ingat ya, dua makna dari berdasarkan amalannya. Kemarin ada dua penjelasan, ada dua makna. Makna yang pertama apa? Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Makna yang kedua, ya ada yang tunaikan dulu hukumannya, lalu kemudian apa? Dimasukkan ke dalam surga. Ala makana minal amal. Baik. Jadi itu keutamaan tauhid yang ada pada hadis siapa kemarin? Hadisnya Ubadah bin As-Samit. Nah, keutamaan tauhid dalam hadis Itban, ya. Itban ini siapa, Ustadz? Nah, ini kita mesti sedikit mengenal ya perawi hadis. Disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Itban ini adalah nama lengkapnya Ibn Malik Ibn Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari. Al-Ansari berarti sahabat Itban ini dari mana? Golongan Ansor, berarti dari kota Madinah. Ya, dari penduduk Madinah ya. Beliau min Bani Salim, dari keturunan Salim bin Auf, sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah, yang mana meninggal atau wafat di kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Ibu, makna dari Allah haramkan neraka atasnya, atau Allah haramkan atas neraka pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya apa? Al-man'u ay muni an-nara, atau ay mana an-nara an tamassahu. Ketika Allah mengatakan Allah haramkan atas neraka, baginya maksudnya apa? Allah haramkan atas neraka untuk menyentuh dia. Ya. Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Baik. Nah, tadi syaratnya apa, Bu? Apakah cukup secara lisannya mengucapkan la ilaha illallah? Cukup seperti itu saja? Tidak. Harus ada iringi dalam bentuk keyakinan. Bagaimana kata Syekh Shalih Fauzan di sini, yang dimaksud ya bataghi bidzalika wajh Allah, maksudnya adalah mukhlishan min qalbih. Di samping lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya juga mengatakan apa? Ya, hatinya meyakini apa? Dalam hati yang terdalam, ya, murni, ucapan la ilaha illallah tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dia konsisten, istiqomah dalam keadaan seperti itu, ya, sampai malaikat maut datang menjemput. Wa mata ala dzalik. Ya. Walam yaqulha nifaqan. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah itu sebagaimana ucapannya orang-orang munafik. Munafik di sini dimaksudlah munafik i'tiqadi, yaitu orang-orang munafik i'tiqadi itu mereka lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Apa yang di lisan sama yang di hati itu tidak sinkron. Ya. Baik. Jadi
keistimewaan tauhid ini berlaku bagi orang yang lisan sama hatinya apa? Sinkron. Satu paket, nggak bisa ada yang dipisahkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis ini jamaah, ya, berdasarkan hadis ini, yang namanya manusia pasti berbuat salah. Ketika seseorang konsisten lisannya dan hatinya itu senantiasa dalam keadaan mentauhidkan Allah, gitu ya, senantiasa mentauhidkan Allah, maka dosa-dosanya yang ada pada diri dia selama hidupnya itu tidak dianggap oleh Allah. Artinya dihapus, gitu ya. Secara singkat demikian. Baik, sekarang kita melanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Abu Sa'id Al-Khudri ini ya nama aslinya Sa'ad bin Malik. Ya, Abu Sa'id. Abu Sa'id itu nama panggilan. Gitu ya. Al-Khudri itu nama dia atau bagaimana? Ya, bukan nama dia itu Al-Khudri itu. Nama Al-Khudri itu adalah nisbatun ila Bani Khadrah. Al-Khudri itu adalah dinisbahkan kepada keturunannya Khadrah. Gitu. Kalau bahasa kita di Indonesia ini kan, Indonesia kan bersuku-suku. Ya, misalnya saya suku Batak, gitu kan. Nah, ada marga Gultom, gitu. Gultom itu nama kakek buyut kami, gitu. Ya kan? Jadi saya keturunannya si Gultom, gitu maksudnya. Entah generasi keberapa nggak tahu, yang penting keturunan si Gultom. Nah, ini juga Khudri itu ada nama orang sebenarnya. Ya. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwasanya dia keturunan si Khudri, gitu. Bukan nama bawaan dia, tapi nama kakek buyutnya. Gitu ya. Nah, Abu Sa'id itu nama panggilan biasa. Ya, nama panggilan dia. Baik. Nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti beliau dari penduduk Madinah. Ansor itu nama sifatnya, gitu ya. Sifatnya apa Ansor? Penduduk yang menolong, ya kan? Ansor adalah penduduk Madinah. Baik. Sahabiyun jalil, beliau seorang sahabat. Baik. Wa ibnu sahabin, dan beliau anak dari seorang sahabat. Berarti beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Masih ingat apa definisi sahabat Nabi? Yang ketemu Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Itu dia sahabat Nabi. Baik. Berarti Sa'ad bin Malik, Sa'adnya adalah sahabat Nabi, Malik pun juga sahabat Nabi. Gitu ya. Beliau rawa 'anin Nabi SAW ahadits katsirah. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Mata sanata, beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Ya. 74 Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yaitu atau istilah dengan Malik bin Sinan atau Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau
mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Qala Musa. Musa berkata. Jadi Nabi menukil ucapannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi. Apa itu ya Rabbi? Ya Rabb, ya Allah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata Rabb ini sering diucapkan oleh para anbiya, para nabi. Ya, terkhusus kalau minta sesuatu. Jadi kita pun kalau hanya mau minta kepada Allah lebih sering mengatakan menggunakan kalimat apa? Rabb. Ya Rabb. Kan dalam Quran disebutkan kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus apa lagi berikutnya? Rabbana lagi kan? Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Lanjutnya berikut apa lagi? Rabbana lagi. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu permintaan kan? Permohonan sama Allah. Kalau sifatnya permintaan, permohonan, maka gunakan kalimat Rabb. Doa saput jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu kan? Nah, kalau sifatnya adalah apa? Memohon perlindungan, memohon penjagaan dari Allah. Ya, kalau minta hajat menggunakan kalimat Rabbana. Kalau sifatnya memohon perlindungan dari Allah, ya, memohon penjagaan dari Allah menggunakan kalimat apa? Allahumma. Contohnya apa? Doa mau tidur. Bismika Allahumma. Kan pakai Allahumma kan, bukan Bismika Rabbana, begitu kan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Aku hidup, aku mati. Artinya apa? Hidupku ya itu harapannya agar engkau menjaganya, dan matiku juga aku harapkan engkau menjaganya juga. Menjaga diri kita ketika kita hidup maupun ketika kita mati. Ya. Karena ketika mati pun jamaah itu kita belum bisa tenang. Dah mati pun kita belum bisa tenang. Tenangnya di mana? Surga. Iya. Jadi gimana biar hidup kita tenang, mati kita pun tenang? Minta sama Allah. Udah itu aja. Minta penjagaan dari Allah. Kalau udah jaga, kalau sudah Allah yang jaga kita, maka kita pun jadi tenang. Ya kan? Ya Allah yang jaga kita. Kalau kita mengharapkan anak menjaga kita, yang ada malah kekecewaan. Ya kan? Ya, jangan berharap sama siapapun, Bu. Mau ke suami, mau ke anak, jangan berharap sama mereka. Ya. Berharap ke Allah aja. Itu. Karena kalau berharap kepada makhluk, siapapun makhluk itu, bahkan orang kita cintai, anakkah kita atau anak kita kah atau suami kita kah, ya, ketika tidak sesuai dengan harapan kita, berujung pada kecewa. Gitu. Jadi harapnya ke siapa aja? Allah tok. Udah. Tenang udah. Gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah kita berharap kepada Allah, ternyata suami kita, ternyata anak kita perhatian sama kita, itu adalah bonus. Udah itu aja.
Jangan kebalik gitu ya. Jangan kebalik. Itu kunci kebahagiaan. Jadi orang bertauhid itu sebenarnya tenang Bu bawaannya. Orang sudah tauhidnya mantap, ya itu bawaannya kan tenang. Ya. Pas harapannya begitu besar, ya dia akan memiliki istilahnya itu orangnya optimis, tidak gampang menyerah, ya kan? Makanya orang-orang kafir, mereka itu ketika ada masalah, baik itu masalah yang dia rasakan ya pada orang tuanya, atau pada suaminya, atau pada anaknya, atau pada lingkungan sekitarnya, baik itu tetangganya, lingkungan kerjanya, lingkungan dengan teman karibnya dan siapapun itu ada masalah ya. Kemudian masalah tersebut membesar dan dia akhirnya stres, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ya. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena apa? Karena apa? Tadi? Tauhid. Dia nggak punya tauhid. Ya. Dia nggak punya tauhid. Dia nggak punya sandaran untuk bisa ketika dia lemah, nggak ada tempat untuk dia bersandar. Ya. Kalaupun ada ternyata ya yang dia jadikan bersandar ternyata apa? Malah menjauh dari dia. Siapa itu? Ya makhluk, temannya dia, suaminya dia, orang tuanya dia, anaknya dia, tetangganya dia, teman karib, sahabatnya dia. Ya wajarlah, kenapa? Karena manusia itu lemah, nggak mungkin selalu menjaga dia, nggak mungkin selalu memperhatikan dia, karena setiap orang juga punya orang yang dia lindungi masing-masing, orang yang dia harus jaga, masing-masing punya orang yang harus dia jaga. Nggak mungkin dia pun juga harus dijaga oleh orang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap orang butuh dengan yang lain. Allah itu butuh nggak sama yang lain? Enggak. Makanya selalu saya bahas kalau dalam tafsir surah Al-Ikhlas itu, Allahus Somad, Allah itu tempat kita bergantung, udah. Jadi sandaran kita siapa? Allah, jangan orang lain. Gitu. Dan kita nggak bisa nyalakan orang lain. Kenapa? Dia juga butuh orang lain juga yang harus dia jaga, yang harus dia lindungi gitu. Ya. Jadi jangan sebagai contohnya apa? Misalnya kalau sudah berkeluarga ya, kita misalnya punya suami. Kalau kita menginginkan agar suami itu memperhatikan kita saja, jangan orang lain juga diperhatikan. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Suami juga mesti punya orang tua. Suami mesti punya orang siapa? Saudara. Nggak bisa. Ya kan? Demikian pula seorang suami. Nggak bisa dia hanya mengharapkan agar istrinya apa? Iya, perhatian sama dia. Kenapa? Karena istri mesti punya orang tua, istri mesti punya saudara, adik, apalagi istri punya adik dan lain sebagainya. Iya kan? Oleh karena itu, jadi siapa yang kita jadikan sandaran? Minta perhatian selalu. Ya udah ke Allah. Sehingga apa? Tenang dia pokoknya, selalu tenang. Kalaupun seandainya nggak ada yang pedulikan dia, mesti punya Allah. Iya. Kan orang bunuh diri itu kenapa? Karena kecewa, nggak ada lagi yang perhatian sama dia. Untuk apa saya hidup kan begitu? Nggak ada yang memperdulikan saya lagi, nggak ada yang akan membantu saya lagi. Sudah, untuk apa saya hidup? Katanya begitu. Ya, ini berarti dia nggak punya as-somad, tempat bergantung. Ya, demikian. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita yang sedang ngaji sudah ngaji ada masalah sama suami, kemudian apa? Ambil baygon bunuh diri. Nah, itu. Jadi kita di sini ngaji tauhid supaya Jadi kalau ingin mencari ketenangan di mana, Bu?
Hah? Di majelis tauhid. Ya. Kembali kepada ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa tadi? Ya Rob. Ya Rob. Rob itu artinya ada 3, Bu. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya apa? Yang mencipta. Kemudian kedua, Al-Malik, yang memiliki atau yang menguasai. Dia yang menciptakan, dia pula yang menguasai ciptaannya tersebut. Al-Malik. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Apa arti Al-Mudabbir? Yang mengurus. Yang mengurus. Itu Rabb. Jadi kalau dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, Rob itu artinya apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Rob, Tuhan, ya kan? Kalau Allahumma artinya apa? Ya Allah, gitu kan? Kalau ya Rob, terjemahannya bagaimana? Ya Tuhanku, gitu kan? Berdasarkan definisi 3 tadi, apa tadi yang pertama? Khaliq. Yang kedua, Al-Malik. Yang ketiga, Mudabbir. Kalau di sana ada yang mengklaim dirinya dia Tuhan, maka coba berikan 3 unsur ini pada dia. Apakah dia bisa mencipta? Ya. Ada yang mengklaim dirinya Tuhan, atau ada yang mengklaim tentang sesuatu itu adalah Tuhan, atau si fulan adalah Tuhan. Nah, berikan 3 unsur ini, sifat Tuhan ini kepada ya orang yang mengklaim tadi. Apakah dia mencipta? Kalau enggak berarti bukan Tuhan. Iya. Oh iya, dia mencipta. Baik, yang kedua, apakah dia memiliki? Tidak. Karena di sana ada keyakinan kalau dalam masalah penciptaan ada dewa fulan namanya. Namanya dewa siapa? Ingat, Bu? Biasanya kalau zaman dulu saya tuh dulu ya, kan suka nonton film India dulu, masih kecil. Ibu-ibu kita tuh suka film Mahabharata. Nah, mesti kan, Bu? Suka nonton nggak dulu? Nah, ya. Nah, ternyata kita setelah mengaji tauhid, subhanallah, ya, benar-benar terbantahkan, tidak ada benar la ilaha illallah. Ya. Bagi mereka meyakini di sana ada masalah, kalau ada Tuhan yang khusus untuk mencipta saja. Ya kan? Kalau dalam masalah mengurus beda lagi. Dalam masalah menghidupkan, mematikan ada lagi Tuhannya. Ya, dewa kehancuran disebut dengan dewa Siwa. Dewa untuk Brahma siapanya itu? Brahma yang menciptakan, Wisnu yang mengurus. Itu dia. 3 ini kemudian bereinkarnasi, namanya siapa? Krishna. Itu dia. Paham, Bu? Baru paham ya? Jadi Krishna itu manifestasi dari 3 unsur tadi. Ya, seperti itu. Dan kalau ngikutin penjabaran lagi, ya terjadi peperangan antara siapa? Dewa Siwa sama Dewa Brahma. Terjadi peperangan. Ya, kenapa? Ya karena dewa ini kepinginnya begini, sedangkan dewa itu kepinginnya begitu. Ya nggak nyambung. Maka benar apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Ya. Ayat, silakan Ibu buka Quran. Ini kita sebagai bentuk pendalaman dari makna roh. Sebentar saya ini.
surah Al-Hajj. Al-Hajj. Oh, afwan, bukan Al-Hajj. Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 91. Al-Mu'minun ayat 91. Ayat 91. Ada yang mau baca? Silakan. Ya, Al-Mu'minun 91. Silakan, ada yang mau baca? Waladin. Ya. Terjemahannya boleh kalau ada? Allah tidak mempunyai anak. Ya. Dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Ya. Kiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluknya. Akan membawa apa? Membawa apa makhluknya yang menciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhannya itu akan mengalami sebagian yang lain. Ya. Suci Allah dan apa yang mereka sifatkan itu. Baik. Di kalimat pertama itu bantahan terhadap Yahudi, Nasara, ya, dan juga orang-orang musyrikin. Ya. Kalau Yahudi, Nasara, apa kekeliruan mereka dalam masalah konsep ketuhanan? Yesus, Nabi Isa adalah Tuhan. Tuhannya Yahudi dan Nasara punya anak. Ya. Kalau punya anak berarti Tuhan butuh istri. Gimana mau punya anak kalau nggak punya istri? Kan gitu. Nah, makanya mereka buat 3 trinitas. Menurut logika mereka nggak akan mungkin Tuhan punya anak kalau nggak punya istri. Gitu logika mereka. Sudah? Berarti kalau namanya Tuhan butuh berarti apa? Bukan Tuhan. Allahus Somad. Allah itu apa? Tempat bersandar, orang semua bersandar kepadanya. Ya. Berarti semua orang butuh Allah. Ya. Dan Allah nggak butuh kepada siapapun atau apapun itu, nggak butuh. Ya. Makanya kalau jamaah ditanya tentang jangankan nggak usah bahasanya bukan jamaah. Rasulullah ketika ditanya, ya, ansib lana rabbak. Jadi sebab turunnya surah Al-Ikhlas itu adalah orang-orang jahiliyah bilang begini, coba engkau perjelas Allah yang kau maksudkan itu yang gimana? Setahu kami Allah yang kami tahu itu Allahnya orang Yahudi punya anak namanya Uzair. Allah yang kami tahu Allahnya orang Nasara adalah apa? Yang punya anak bernama Isa. Ya. Allah yang kami tahu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab selama ini mereka sembah, mereka minta adalah Allah yang punya anak perempuan namanya adalah para malaikat. Ya. Nah, Allah yang engkau dakwahkan, yang engkau kampanyekan kepada kami ini, itu Allah yang gimana? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Allahnya kami, Allah yang aku dakwahkan adalah Allah yang ahadun, satu, as-somadu, tidak membutuhkan siapapun. Semualah yang butuh sama Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, belum diperanakkan, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada pun yang setara, sebanding, semisal dengan Allah satu pun. Nah, itu kalau kita ditanya tentang Allah, jawabannya surah Al-Ikhlas. Gitu ya. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 91 ini juga membantah 3 agama tadi. Ya kan?
Yahudi dan Nasara yang menjadikan yang mana Tuhan yang mereka miliki adalah Tuhan yang memiliki anak, adapun Allah tidak memiliki anak. Dan juga wa makana ma'ahu min ilah, yaitu keyakinan ideologi tentang adanya Tuhan yang jumlahnya lebih dari satu. Ya. Yang meyakini bahwasanya Allah berserikat dalam masalah ketuhanan. Jadi enggak Allah sendiri, ada yang lain. Ya. Ini contohnya siapa? Ya, agama-agama musyrikin selain Yahudi dan Nasara, apa itu? Agama yang punya banyak Tuhan, atau disilahkan dewa. Gitu. Nah, Hindu itu masuk ke mana? Musyrikin. Termasuk juga Buddha. Termasuk ke mana? Musyrikin. Ya kan? Ada dewa ada dewa mana? Dewa masalah rezeki ada dewanya. Ya kan? Masalah cinta ada dewanya. Masalah apa lagi? Pokoknya urusan ya, masing-masing urusan ada dewanya masing-masing. Apa efek dari kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu? Efeknya apa? Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya setiap Tuhan ya menginginkan ya sesuatu terhadap ciptaannya, ya, si Tuhan ini kepinginnya begini terhadap makhluknya, Tuhan itu kepinginnya begitu terhadap makhluknya. Apa yang terjadi? Wala ala ba'dhum ala ba'd, berantem. La ala ba'dhum ala ba'd. Kalau bahasa agama kita berantem. Cekcok. Bertengkar. Gitu. Betul tidak? Iya. Kan masing-masing punya iya kan? Setiap orang keinginannya berbeda, beda. Gitu. Kita punya anak 2 aja pasti keinginannya berbeda. Akhirnya apa? Berantem. Itu logikanya seperti itu udah. Ya. Nah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya serikat dalam masalah mencipta, apalagi menguasai dan mengatur hambanya. Jadi Allah lah yang mencipta, Allah sendiri pula yang menguasai ciptaannya tersebut, dan Allah pula yang mengaturnya. Ya, dan ini juga bantahan kepada Fir'aun dan yang semisalnya. Fir'aun itu siapa? Raja, penguasa. Ya, makanya ketika yang semisal Fir'aun siapa? Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi atau berdebat bahasa lebih tepatnya dengan Fir'aun, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bukan Fir'aun, Namrud? Apa? Dalam Quran? Ya, bahwasanya Allahku bisa menciptakan dan bisa menghidupkan. Kata Namrud apa? Aku juga bisa menciptakan dan menghidupkan. Bagaimana? Ya. Orang tahanan yang seharusnya dihukum mati dibebaskan sama dia. Berarti aku telah menghidupkan dia. Adapun orang yang hidup kemudian dimatikan, dibunuh sama dia, dipenggal lehernya, berarti dia mematikan. Nah, itu. Kalau begitu kata Musa alaihissalam, coba engkau datangkan matahari terbit dari barat, ya, dan tenggelamkan dari timur. Bisa nggak dia? Udah nggak bisa. Fabuhital ladzi kafar, maka terbantahlah orang-orang yang kafir. Ya. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan bukan hanya sekedar menghidupkan dan mematikan, tapi dia juga bisa apa? Mengatur. Paham ya? Di sini terbantahkan, si Namrud terbantahkan nggak tentang ketuhanan yang dia klaim? Terbantah. Oke, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Kita terimalah dia membunuh, berarti dia mematikan. Kemudian apa? Orang yang seharusnya dihukum mati dia bebaskan, berarti dia menghidupkan. Oke, terima. Sekarang coba, bisa nggak engkau pindahkan tuh matahari dari timur ke barat, barat ke timur? Nggak bisa dia. Kenapa? Bahkan dia mengurus matahari. Gitu.
Ada juga raja, dia memiliki. Ya. Ada juga raja ya atau penguasa, dia menguasai, dia mengatur. Pokoknya semua peraturan dia yang dia tetapkan harus diikuti. Ya kayak presiden, ya kan? Dia mengatur undang-undang masalah pertanahan. Tapi apakah tanah ini milik presiden semuanya? Enggak kan? Rata-rata masing-masing punya SHM ya. Enggak boleh presiden ngambil tanah kita, betul enggak? Kalau mau dia ngambil bayar, betul nggak? Makanya kan Agustus kemarin dibayar. Kalau seandainya itu tanah punya presiden, ngapain dia bayar? Kalau punya dia kok. Jadi ada yang bisa mengatur, menguasai, tetapi bukan memiliki. Tuhankah dia? Bukan. Jadi kalau ada yang mengklaim Tuhan, 3 unsur ini harus ada pada diri dia. Apa itu? Plus, iya, dia Al-Khaliq, dialah yang menciptakan, dia yang buat. Dia pula yang memiliki dan dia pula yang menguasai, mengurus. Gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang membuat di pabrik sebuah merek atau sebuah perusahaan membuat membuat motor dan mobil di sebuah pabrik. Berarti dia membuat, gitu ya. Dia pemiliknya juga, dia pemilik juga bukan? Iya. Tapi ketika dia sudah pasarkan ke kita motor dan mobil tersebut, berarti yang mengurus mobil dan motor tadi siapa? Kita. Apakah perusahaan juga ikut campur untuk mengurus motor mobil kita? Nah, berarti dia betul, oke, dia mencipta, dia pula juga memiliki, tapi apakah dia juga ikut mengurusnya? Jadi sekali lagi, yang namanya Rabb, Tuhan itu dia harus memiliki 3 unsur ini. Dia Khalik, dia Malik, dia pula Mudabbir, dia mengurusnya. Baik, kembali kepada ucapan Nabi Musa alaihissalam. Ya Rabb, wahai Rabbku yang menciptakanku. Kalau kita terjemahkan secara rinci, bagaimana maksud menerjemahkan ya Rabb? Wahai yang menciptakanku, wahai yang menguasai diriku, yang memiliki diriku, wahai yang mengatur urusanku, kan gitu. Alim, cuma kan nggak mungkin kebanyakan kan, cukup dengan kalimat Rabb saja. Tapi kita tahu makna kandungan dari Rabb itu ada 3 tadi, itu intinya. Baik. Alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku syai'an, sesuatu. Iya. Yang mana dengan sesuatu tersebut, azkuruka, aku bisa mengingat engkau, wa ad'uka biya, dan dengan sesuatu tersebut aku bisa meminta kepada engkau. Jadi Nabi Musa minta sesuatu, yang dengan sesuatu ini Nabi Musa bisa ingat sama Allah gitu. Ya, ibarat kita kan kalau seandainya mungkin suami kita sudah meninggal, ada sesuatu yang kalau seandainya kita lihat sesuatu tersebut, kita ingat sama suami kita. Ada kan? Ya, misalnya apa? Cincin pernikahan, gitu kan? Atau pemberian suami dulu, ketika kita melihatnya, jadi ingat sama ya suami. Nah, ini Nabi Musa minta sama Allah, coba ya Allah, kan Allah kan nggak bisa kita lihat di dunia, betul nggak? Nah, bagaimana caranya? Atau Nabi Musa alaihissalam minta ke Allah supaya memberikan sesuatu, ya. Kalau Nabi Musa melihat atau mengucapkan sesuatu tersebut, maka Nabi Musa langsung ingat sama Allah. Dan Nabi Musa pun bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu tersebut. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya, qul ya Musa, ya, atau qala di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad, tapi karena kan Nabi Musa ini beliau minta ke siapa? Ke Allah. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, ya, la ilaha illallah, tiada ilah
Tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Ya, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah, semua hambamu tahu la ilaha illallah. Aku tuh kepingin spesial. Ya. Yang enggak semua hamba bisa melakukannya. Ya. Jadi Nabi Musa kepingin sesuatu yang lain. Ya. Kalau la ilaha illallah semua manusia pasti mengucapkannya. Aku pun juga sudah mengucapkannya. Gitu ya. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa. Perhatikan. Ini inti dari pembahasan kita. Wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit, ya, wa amirahunna ghairi, dan penduduknya semua yang ada di 7 lapis langit tersebut selainku, tentunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya, wal ardina sab'a fi kiffatin, demikian pula kalau ya 7 lapis bumi beserta isinya berada fi kiffatin. Apa arti kiffah? Kata Syekh Shalih Fauzan sini, wudi'at hadhil makhluqat fi kiffatin min kiffatayil mizan. Ya, anak timbangan. Jadi timbangan itu ada neracanya ya. Ya, neracanya ya. Diletak, kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya, demikian pula 7 lapis bumi beserta isinya, itu diletakkan dalam satu anak timbangan. Ya. Kan timbangan itu ada 2 matanya ya. Ada 2 neracanya. Ya. Yang tadi diletakkan di satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah, sesuatu yang kau minta tadi, apa yang Allah berikan pada Nabi Musa. Nabi Musa kan minta sesuatu, ya, Allah berikan sesuatu tersebut. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit bumi beserta isinya, ya, 7 lapis langit dan bumi beserta isinya diletakkan dalam satu anak timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam anak timbangan yang lain. Apa kata Allah? Malat bihinna la ilaha illallah. Ya. Maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, bahwa la ilaha illallah itu bukan hal yang ringan. Ya. Betul, semua manusia mengatakan hal seperti itu. Dan engkau kepingin lebih dari itu. Enggak ada yang lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa kepingin yang lebih dari itu. Ya. Allah menjawab secara langsung bahwasanya tidak ada yang lebih berat, ya, lebih spesial dibandingkan la ilaha illallah. Ya. Jadi kaitannya dengan materi kita, dengan bab pembahasan kita tentang keistimewaan la ilaha illallah, apa? Bahwasanya tidak ada yang lebih istimewa di 7 lapis langit dan bumi ini kecuali la ilaha illallah. Kalau seandainya kita disuruh untuk mengorbankan la ilaha illallah dengan semua yang ada di 7 lapis langit dan bumi ini, maka mana yang kita korbankan? Misalnya kita suruh pilih mengorbankan antara la ilaha illallah, ya, atau 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Misalnya ini Bu, kita punya semua yang 7 lapis langit dan bumi ini beserta isinya, kita punya semuanya. Terus Allah suruh tukar, Allah suruh pilih. Mana? La ilallah apa yang ini? Hah? Kita pilih yang la ilaha illallah. Kita korbankan yang sana. Tuh.
Disuruh pilih antara la ilaha illallah atau dengan satu kerdus Indomie. Ya Allah. Ada nggak Bu terjadi Bu? Allah bilang jangankan satu kerdus Indomie. Kalau seandainya seluruh 7 lapis langit bumi ini engkau miliki semuanya, engkau disuruh untuk pilih. Ya. Allahul musta'an, ternyata banyak yang memilih satu dus Indomie. Ya. Ini benar-benar tauhidnya sangat lemah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kajian kita yang kita harapkan bisa semakin memperkokoh, semakin mengakar kuat di dalam hati kita, ya, prinsip tentang tauhid, ya. Dan ini bukan perkara yang ringan, la ilaha illallah itu, ya, perkara yang istimewa. Tidak ada istimewa selain la ilaha illallah, walaupun nyawa jadi. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala ala wa a'lam. Ada yang ingin ditanyakan? Saya maaf Ibu, saya ngelihat itu baru jam 10. Ternyata sudah hampir setengah 11. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau terlalu lama. Ternyata nggak terasa sudah mau jam setengah 11. Sisa waktu ada 10 menit, ya kurang lebih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Perihal materi atau di luar materi. Selesai kita 2 hadis ya. Ya Ibu, silakan. Ya. Semua zikir-zikir, semua pujian-pujian. Zikir itu kan dia sifatnya pujian, sifatnya pengagungan, sifatnya sanjungan ya, sanjungan, pujian, pengagungan ya. Itu kembalinya ke la ilaha illallah gitu. Kembalinya ke la ilaha illallah. Jadi sanjungan, pujian dan pengagungan itu istilahnya apa? Penjabaran dari la ilaha illallah. Ya. Agar hati kita itu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Karena kadang-kadang orang itu jenuh dengan satu hal. Jenuh dengan sesuatu yang monoton, itu aja. Nah, makanya Nabi Musa merasakan itu. Ya kan? Beliau kepingin yang lain gitu. Seperti itu. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW menyebutkan zikir-zikir yang lain, tapi intinya sama. Intinya adalah la ilaha illallah. Bahwasanya alhamdulillah, tidak ada puji yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Gitu. Jadi kalau bahkan kita pun kalau dipuji, kita berdasarkan la ilaha illallah, saya ini siapa kok dipuji-puji gitu. Soalnya yang berhak dipuji siapa? Allah. Gitu maksudnya Bu. Jadi kalau ada yang memuji kita, nggak membuat kita menjadi jumawa, nggak membuat kita jadi bangga, nggak membuat kita jadi sombong apalagi. Gitu. Karena emang saya apa? Saya apa kok pantas dipuji gitu? Yang pasti dipuji itu Allah gitu. Nah, gitu Bu ya. Enak nggak tuh? Jadi kita nggak terkecoh, nggak gampang dikibuli sama manisnya mulut orang, gitu ya. Tapi jangan pula seperti orang-orang ya yang sufi, ya.
Artinya apa? Udah nggak dia hanya ini pemahaman yang keliru sebenarnya. Karena dia memahami masalah cinta dan lain sebagainya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang intinya ke Allah saja. Adapun makhluk yang lain dia nggak peduli. Makanya orang-orang sufi itu mereka itu udah nggak ada lagi keinginan sama wanita, nggak ada lagi keinginan dengan harta seperti itu. Padahal dia hidup di dunia. Dia hidup di dunia yang mana dia akan pasti berinteraksi dengan yang lainnya. Dia lupa bahwasanya Allah mengatakan dalam Quran, ya, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah menciptakan, ya, seluruh langit dan bumi beserta isinya itu untuk engkau. Artinya apa? Untuk mencintai Allah itu, ya, bisa dalam bentuknya apa? Dengan mengikuti peraturan-peraturan dan perintah-perintah Allah. Lebih konkretnya seperti ini. Allah perintahkan kita untuk apa? Menikah. Ya kan? Artinya seorang istri, ya, Allah perintahkan untuk menikah dengan laki-laki sehingga laki-laki tersebut menjadi suaminya. Allah sebutkan di situ ada perintah kepada istri untuk menunaikan haknya suami. Allah juga memerintahkan pada suami untuk memenuhi haknya si istri. Ya. Ketika dia menjalankan perintah itu, sebenarnya Allah mencintai dia. Kenapa? Dia patuh sama perintah Allah gitu. Ya. Jadi dia bisa mewujudkan rasa cinta kepada Allah itu dengan melaksanakan perintah. Jadi semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, ketika kita melaksanakannya, Allah cinta sama kita. Gitu. Jadi ibu kalau seandainya, ya, memberikan haknya suami, itu dalam rangka apa? Cinta sama Allah. Ya. Suami memberikan haknya istri karena ya Allah. Kembali kepada tadi masalah pujian, ya kan? Suami ibu memuji-muji ibu, ya kan? Kalau berdasarkan kajian kita pada hari ini, ya, nggak ada ngefek, nggak peduli sama suami mau memuji siapapun, saya nggak akan terpengaruh dengan pujian yang ada di bibirmu itu. Apakah begitu jawaban kita? Enggak. Ya, ketika suami memuji-muji kita, masya Allah, kita kemudian menyambut pujiannya dengan senyum, ya kan? Itu senyumnya saya ini, kemudian senangnya saya ini, wajah saya yang begitu bahagia mendengar pujian suami, itu dalam rangka apa? Menyenangkan suami. Dan menyenangkan hati suami ada perintah Allah. Kalau kita menyambut perintah Allah, berarti Allah cinta sama kita. Jadi gitu pemahaman yang benar. Ya, bukan jangan sampai saya nggak peduli, mau orang saya memuji saya segala macam nggak peduli. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Benar satu sisi tapi salah sisi yang lain. Gitu Ibu ya. Jadi kembali kepada pujian-pujian alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, ya kan? Allahu akbar, Allah maha besar. Ya, itu kembali kepada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kita nggak pantas untuk dipuji. Ya, saya ini kotor. Ya, nggak pantas untuk disanjung-sanjung, nggak pantas untuk dimuliakan, nggak pantas untuk orang harus merendahkan dirinya ke saya. Kenapa? Saya itu kotor. Yang berhak untuk dihormati, yang berhak untuk disanjung, ya, dipuji-puji itu hanya zat yang suci. Ya, kalau saya ini kotor. Gitu. Ya. Kembalinya kepada kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika kita berzikir subhanallah,
alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, itu supaya kita tidak bosan dengan satu kalimat. Tapi sekali lagi, semua kalimat tadi itu kembali kepada la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita bahas kemarin tentang dua kalimat syahadat. Yang kita tahu kan syahadat itu apa? Ada dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kan dalam hadis tadi disebutkan wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Itu semuanya sebenarnya apa? Kembali kepada syahadat la ilaha illallah, gitu. Ya. Gitu ya, Bu ya. Nah, baik. Jadi seharusnya kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar itu untuk memperdalam, ya, untuk memaknai la ilaha illallah kita. Gitu. Misalnya, Bu, orang mengucapkan la ilaha illallah tetapi senang dipuji. Ya, orang lain harus patuh sama dia. Orang lain harus tunduk sama dia, orang lain harus menghormati dia. Menghormati dia maka dia akan memiliki sikap terhadap orang tersebut. Misalnya selama ini dibantu karena nggak menghormati saya, karena nggak menyakiti saya, akhirnya saya nggak bantu lagi. Orang seperti ini bagaimana tauhidnya? Ada cacat di tauhidnya, ada cacat di la ilaha illallahnya. Seharusnya orang yang la ilaha illallahnya kokoh, la ilaha illallahnya tinggi, ya, itu mau dipuji nggak dipuji sikapnya sama, mau dihormati nggak dihormati sikapnya sama. Nah itu. Ibu mau dipuji nggak dipuji sama suami tetap sikap sama. Ibu mau dihormati atau nggak dihormati sama suami sama, berikan hak dia. Gitu juga dengan suami, ya, mau dipuji nggak dipuji istri, mau dilayani nggak dilayani suami, tetap seharusnya sikapnya sama. Ketika ada hak istri yang harus tunaikan, jangan gara-gara nggak ditunaikan haknya dia karena nggak dihormati, ya, tapi kemudian dia balas dengan hal yang sama juga. Tidak, orang yang bertauhid tidak seperti itu. Ya, dia seimbang seperti itu. Mau ketika kaya, mau ketika miskin, tetap Allah husnuzon sama dia. Ya. Tetap kondisi ibadahnya sama. Ya. Mau ketika dapat musibah atau tidak dapat musibah, tetap, ya, kepada Allahnya itu tetap selalu berprasangka baik. Gitu. Itu baru tauhidnya yang benar. Jadi kita bisa berkaca nih. Kalau hanya ada perubahan pada diri kita, ketika dalam keadaan senang, ya, ketika dalam keadaan sulit ada perubahan, berarti tauhidnya, ya, tauhidnya yang ada something wrong, ada yang salah dalam tauhidnya. Gitu, ya kan? Nah, kan keenakan kan bukan ekonominya stabil kan, tapi juga hatinya juga harus stabil. Supaya hati stabil bagaimana? Tauhid. Ya. Orang kalau ekonominya nggak stabil, Bu, tapi hatinya stabil, bagaimana? Ekonominya nggak stabil dia, ya. Kadang hari ini jualannya dapat untung banyak, laku banyak, besoknya ternyata karena hujan akhirnya nggak ada beli gorengan dia. Ya, sama aja tetap dia kondisinya. Kenapa? Hatinya stabil, ya. Ya kan? Demikian. Gitu ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Habis waktu kita soalnya. Ya, nakhatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta